Oke. Ini spesial banget karena memang dari hampir 4 episode kemarin cowok, ini pertama cewek gitu bisa diundang gitu kan. Yoi, soalnya kemarin coba Pertiga Podcast, tempat teman pertiga buat ngobrol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan balik lagi, selamat datang lagi untuk di channel Gangs Production, khususnya untuk di konten Pertiga Podcast. Dan kali ini episode kelima. Gak kerasa karena memang sudah hampir berapa bulan jalan, masih berapa minggu maksudnya, belum sampai berapa bulan. Dan kali ini sudah masuk di episode kelima. Dan saat ini saya lagi bareng sama temen dari Mapala Galara, Rini. Saya manggil lengkapnya siapa nih? Nama lengkap Asmarini, Kak. Asmarini. Iya. Oke, berarti panggil Rini ya? Iya. Oke. Ini yang kemarin juara di lomba orienteering di Universitas Negeri Gorontalo. Iya. Iya. Oke. Ini spesial banget karena memang dari hampir 4 episode kemarin cowok, baru ini pertama cewek gitu bisa diundang gitu kan. Yoi, soalnya kemarin coba siapa gitu ya cewek buat diundang ke podcast di konten ini. Hasil baru kesampean si Rininya gitu. Mungkin boleh dicerita dulu nih, Rini. Iya. Kaitannya soal kegiatan lomba orienteering kemarin. Itu kan di 2021 juga. Kalau boleh tahu bulan berapa gitu detailnya sampai bisa dilaksanakan dan juara 3 kan waktu Iya, itu. Nah, boleh dicerita dulu, di-share. Oke. Dari awal itu pamfletnya kan disebar itu dari bulan Juni. Nah, Ya, jadi saya sendiri direkomendasikan dari salah satu senior yang ada di Mapala Galara. Jadi dia suruh ikut untuk lomba itu di UNG. Awalnya masih mikir-mikir, tapi di follow up terus sama senior. Jadi disuruh latihan fisik, pasti latihan fisik, latihan baca-baca peta lagi, orientasi medan. Ya udah, pas kegiatannya kemarin di bulan September, tepatnya dari tanggal 9 sampai tanggal 12 September. 9 sampai tanggal 12. Ya, September di Gorontalo. Berarti hampir satu minggu lah ya. Kan 4 harian. Iya, seminggu. 1 minggu. Mungkin boleh di-share dulu, maksudnya orienteering itu lomba apa sih? Maksudnya kenapa harus pakai latihan juga? Maksudnya banyak kan orang yang belum paham kali ya. Katanya sih baca peta, cuman spesifiknya kayak gimana kalau untuk lombanya sendiri? Untuk lombanya orienteering sendiri kemarin kita ada 2 etape. Aduh, salah. Jadi, maksudnya yang di hari pertama itu skor. Yang skor itu apa? Yang skor ini maksudnya tadi yang terserah pos yang mana yang mau dituju pertama. Oke. Di etape kedua kita ada cross. Nah, cross ini dimana pos yang kita tuju itu harus sesuai titik, maksudnya titik 1 ke titik 2 ke titik 3 dan titik-titik selanjutnya. Oke. Dan kau juara di mananya? Di etape pertama yang skor itu posisi ketiga. Oke. Setelah di etape kedua itu kemarin di posisi keempat. Cuman karena semuanya kan diakumulasikan nilainya, makanya dapat juara 3 kemarin. Berarti akumulasi selama hampir 3-4 hari lomba itu pas endingnya kayak dikumpulin begitu nilainya, Iya. besaran nilainya yang paling banyak. Dan kau untuk di tempat urutan Ketiga. 3. Itu dengan skor nilai berapa kalau boleh tahu? 1.600 kemarin. 1.600. Ya. Itu emang seberapa sulit sih sebenarnya kalau untuk kayak bicara mungkin lomba orienteering atau mungkin baca peta gitu? Maksudnya seberapa sulit begitu? Sulit kalau kita nggak latihan fisik. Oke. Karena yang dinilai juga kan kecepatan waktunya kan dihitung. Jadi kalau kita nggak fisik juga, larinya lama, pelan, itu bakal makan waktu yang banyak pastinya kan. Kita kan dikasih waktu kan cuma 4 jam biasa yang main. Oke. Jadi perlu latihan fisik, jogging. Tapi kalau misalkan dari senior kenapa sampai harus dipilih kau itu kenapa? Maksudnya harus cewek begitu? Itu urutan, maksudnya ketika kau nih Rini yang harus naik begitu? Karena kemarin
awalnya Kak, awalnya kan 2019 pernah ikut kegiatan orientering juga di hutan kota kan di Palu. Itu alhamdulillah kemarin juara 2. Juara 2 tuh? Juara 2 waktu di 2019. Itu yang waktu terlibat, waktu itu ada kan siapa? Teman-teman siapa? Foni Sulteng. Oh, Foni. Foni. Hah? Foni Sulteng. Itu apa? Federasi Orientering Nasional Indonesia. Oh, ada komunitasnya juga ya? Ada Foni Sulteng. Ya? Itu yang bikin kemarin kegiatan 2019. Kebetulan di situ kan juara 2. Oh, artinya sudah punya pengalaman nih? Iya, makanya senior. Ya, gitu-gitu. Pantes. Tapi yang jelas kalau misalkan waktu pas di WNG, karena memang hanya satu orang yang maksudnya perwakilan gitu ya? Sebenarnya bukan cuma satu sih Kak, terserah mau berapa. Maksudnya dari pihak Mapalalaska yang adakan itu kegiatan tidak membatasi sebenarnya. Cuman kalau perwakilan dari galeri kau sendiri yang diutus? Iya. Ya, mungkin karena keterbatasan duit juga kali ya? Bisa jadi. Dari Mapal galeri udah satu orang aja lah. Iya. Tapi kalau boleh cerita selama hampir 4 hari di sana gimana? Maksudnya kan pandemi juga nih. Iya. Maksudnya ikutan berpengaruh juga kah atau gimana? Berpengaruh sih. Itu pengaruhnya kayak gimana? Tetap masih harus protokol kesehatan kan, pakai masker. Terus cuci tangan juga sebelum apa-apanya. Terus kalau iya gitu-gitu kemarin. Kita juga bawa surat ini perbadan sehat. Bebas Covid lah. Kayak surat swab gitu ya, PCR gitu ya. Siapkan itu kemarin. Berarti selama hampir 4 hari di WNG, tepatnya di Gorontalo, selama hampir beberapa hari dan akhirnya juara gitu. Iya, alhamdulillah. Waktu itu urutan ketiga, urutan pertama 2 siapa sih? Dari Gorontalo. Dari Gorontalo juga. Tuan rumah berarti. Tuan rumah. 1-2. Iya, 1-2 tuh Gorontalo. Wih. Atau memang karena memang yang ikut sedikit kah atau gimana? Maksudnya yang kemarin ikut lomba ya? Yang total peserta itu ada 60 sih Kak. 60. Itu dari mana semua? Se-Indonesia kah? Iya kan kemarin kegiatan itu kan tingkat nasional. Oke. Dan? Ada beberapa daerah sih, bahkan ada yang dari Banjarmasin kemarin. Yang berpartisipasi? Iya. Kalau yang paling jauh dari mana? Maksudnya ada wilayah-wilayah Jawa kah? Ada kah? Jawa nggak ada kemarin. Paling jauh itu Banjarmasin. Banjarmasin ya. Pokoknya wilayah timur juga mendominasi lah ya, Gorontalo, tuan rumah. Gorontalo, Manado. Ada dari Pasangkayu juga. Oh, dari Pasangkayu juga ada. Cuman sifatnya kayak KPA begitu, bukan universitas. Iya, semuanya kemarin. Ada kan itu atau umum? Terbuka untuk umum. Cuman yang juara teman-teman di lingkup UNG sama UNTAD. Iya. Oke. Boleh juga nih, Bro. Tapi kalau bicara soal yang namanya orientering, bicara peta. Itu kalau misalkan diaplikasikan di kehidupan nyata misalnya nih. Manfaatnya apa sih? Maksudnya kita bisa baca peta begitu. Kan sekarang sudah ada Google Maps gitu. Maksudnya manfaatnya apa? Ketika di hutan saja kah atau kayak gimana? Enggak. Jadi mungkin kalau kita sekarang mungkin kayak nyari maps gitu Kak. Jadi kalau maps kan sekarang harus pakai HP kan, pakai alat digital gitu. Kalau itu kan kita manual nyarinya, harus memang pakai peta, nyari titik. Kurang lebih kayak maps lah. Kayak maps. Cuman memang waktu itu kan tidak pakai bantuan Google Maps juga kan? Enggak, HP enggak boleh bawa HP. Oh, tidak boleh bawa HP? Ya boleh. Artinya memang benar-benar diuji untuk baca petanya kayak gimana, kemampuan navigasinya juga kayak gimana. Navigasi. Ya wes lah. Mungkin ini mungkin setelah dari sini teman-teman dari Mapala Galara pasti nonton lah ya. Mungkin bisa diucapin selamat dulu sama hari ini yang sudah berhasil juara. Itu kan 2021 artinya? Iya, tapi next, setelah dari sini mau ada agenda lomba lagi dari teman-teman Foni sendiri? Kalau misalkan dari Rini sendiri taunya, maksudnya akan ada lomba juga dengan karakter yang sama begitu? Kayaknya ada Kak. Itu yang seperti di hutan kota itu kayaknya mau diadakan kembali oleh Foni Sulteng. Sekarang juga Foni lagi sibuk-sibuk latgab orientering. Di mana? Barusan kemarin sama hari ini di Kaluku Tinggu di bagian Sigi. Oke.
Kalku Bulang maksudnya? Enggak. Kalku Tinggu. Pokoknya itu nama desa lah ya? Iya, kemarin Latgap kemarin sampai hari ini Latgap Orientering. Poni yang ada kan? Itu gabungan dari beberapa mahasiswa atau umum juga? Iya, umum. KPA. Ya wis lah. Ayo, mungkin kita bakal sedikit cerita juga karena memang kan bukan berarti apa ya, istilahnya hari ini kan anggota Mapala juga kan artinya. Iya. Kan biasanya kalau misalkan Mapala identik sama cowok nih. Mungkin banyak supaya teman bertiga di sana itu tahu juga, maksudnya lo kok mau cewek masuk di Mapala gitu. Kan becek-becek lah, naik gunung udah mumet lah. Kalau misalkan hanya sekedar fun, it's okay lah. Ini kalau misalkan sampai menekun nih, kenapa sih? Kalau dari ini sendiri kenapa? Atau memang dorongan dari orang tua kah? Enggak, bahkan Tidak, sebenarnya orang tua nggak tahu. Oh. Waktu pas ikut lomba kemarin tidak tahu? Itu ditahu cuman pamitnya ke Gorontalo, tapi berarti waktu pas pulang bawa piala itu kaget tuh orang tua itu? ya kan di Palu nggak kosong kan? Oh, oke. Jadi nggak ditahu sih. Aneh juga sih sebenarnya. Berarti pamitnya cuma ke Gorontalo. Iya. Dari orang tua tidak tahu atau mungkin tidak nanya ini mau bawa apa di Gorontalo. Ditanya. Cuman supaya bangga karena memang kan kayak jadi pencapaian kan, pencapaian terbaik. Oke. Iya, tidak gampang membaca peta itu, apalagi kalau misalkan peta buta. Kan beberapa karakter peta kan ada ya. Iya, ada. Kayak peta buta lah, peta yang memang benar-benar hanya gambar hutan kan kayak begitu. Iya. Tapi waktu pas orientering itu kategori peta bagaimana yang dibaca? Petanya yang ada gambar hutannya ada. Kan ada juga legenda petanya kan yang mengatakan kalau ini hutan, ini semak-semak, ini ada bangunan ini. Hanya ditandai dengan begitu sih petanya. Kita cuma nyari pos, lihat medan, oh kayaknya di sini nih, kayaknya di sini. Pokoknya titik yang paling cepat sampai itu yang sudah juara kan dengan akumulasi data dan angka itu tadi. Iya. Oke. Oh ya, mungkin boleh dicerita dulu. Maksudnya kenapa sampai masuk Mapala? Maksudnya cewek nih. Kan jarang itu biasanya. Kalau cewek kan biasanya paling masuk kayak komunitas fotografi lah. Oh iya. Entah mod apa istilahnya? Kan komunitas di kampus itu kan ada yang naik kayak lomba-lomba suara itu ya? Oh, paduan suara gitu. Paduan suara. Kau sendiri kenapa masuk Mapala? Saya jadi tidak jadi makan. Kenapa? Kenapa ya? Dipaksa kah? Enggak. Waktu itu kenapa sampai masuk dan milih buat ya udah masuk aja dulu? Kenapa ya? Kenapa? Kan nggak mungkin nggak ada alasan. Apalagi kalau cewek itu banyak sekali alasan untuk mengungkapkan sesuatu. Aduh. Hobi berkegiatan di alam kayak. Berarti nggak ada alasan yang khusus begitu ya? Nggak ada? Nggak ada. Awalnya. Kalau cuma untuk naik gunung kan bukan cuma anak Mapala yang bisa naik gunung kan. Dan atau kenapa kemarin? pokoknya dijerumuskan saja ya udah masuk gitu. Iya, awalnya ya coba-coba aja dulu apa segala macam. Akhirnya tertarik, nyaman apa. Ya udah. Lanjut terus sampai sekarang. Oh, wes lah. Penting nyaman ya. Karena memang kalau cewek itu kan kalau udah nyaman udah cemplung satu kali udah. Ngikut arus begitu. Tapi kalau misalkan boleh cerita, biasanya selama hampir bentar ini 2018 ya angkatan. Iya. Nah, kalau boleh cerita sedikit dari awal masuk 2018. Berarti kalau misalkan awal masuk organisasi itu di kisaran 2019 lah ya. 2019, 2020, 2000 berapa mas? 18 itu. Oh, 2018 itu? Ya, jadi dari maba langsung masuk. Langsung masuk? Iya. Maksudnya artinya sudah hampir 2018, 19, 20, hampir 3-4 tahunan lah ya? Iya, 3 tahun. Maksudnya pasti ada lah ya, suka duka lah. Banyak. Nah itu apa kalau boleh cerita? Mungkin yang positifnya aja lah, nggak usah yang negatifnya. Kalau misalnya kepilih. Atau mungkin boleh bagi dua-dua juga silakan. Yang memang benar ketika jadi seorang cewek masuk di Mapala itu kayak gini loh. Ya. Mungkin dari dukanya dulu kayak. Nah boleh. Mungkin dukanya kalau untuk pribadi kan karena nggak ditahu sama orang tua kan, sama keluarga. Jadi susah. Kita biasa disuruh pulang ke rumah, pulang kampung apa, sementara kan masih ada kegiatan yang harus
diselesaikan di kampus kayak gitu kan. Itu kan sedih banget. Sedih sekali berarti. Kalau kayak lebaran kan misalnya pulangnya nanti 3 hari lebaran baru pulang, itu aja orang tua kan nanya-nanya ngapain di kampus. Begitu sih Kak. Itu mungkin yang kalau saya pribadi mungkin itu kayak duka-dukanya sih. Artinya memang sampai detik ini berarti belum ditahu ya? Belum. Kalau misalkan kau dia pinter banget bro. Dan jangan sampai nonton video ini. Astaga. Tapi kalau saran saya sih kasih tahu aja, maksudnya dikasih tahu gitu kalau misalkan maaf Pak, saya masuk di sini kayak gitu lebih enak kan. Supaya next step ketika mungkin ada lomba yang kan udah ada prestasi juga kan. Jadi nggak benar-benar misalnya gimana ya, kalau orang tua itu kan mandangnya ketika ada prestasinya udah bagus aja ketika begitu, asal nggak negatifnya kan kayak begitu. Ya sih. Tapi kalau misalkan artinya selama hampir 3 tahun ini masih terus bergelut ketika mungkin apa sih namanya, kayak dukanya yang tadi yang kau bilang itu hanya sebatas tidak ditahu orang tua itu. Kalau hal-hal spesifik kayak misalkan teman begitu itu sampai seperti itu kan? Kalau teman support sih Kak. Support ya? Alhamdulillah. Berarti nggak yang sampai kayak gimana ya? Iya nggak. Oke. Tapi cukup menarik sih sebenarnya, karena memang kan kadang kalau cewek itu kan hanya sekedar itu tadi kayak komunitas yang tidak terlalu kotor lah istilahnya. Ekstrim. Kan kalau misalkan Mapala, kenapa sih cewek masuk Mapala manjat gunung tiap hari kan kayak gitu. Iya. Oh ya, mungkin bisa diceritain juga nih, maksudnya kalau dari Rini sendiri, step ketika mungkin, ini kan masih kuliah berarti ya? Masih kuliah. 2000 berapa kalau boleh tahu? Kuliah. Maksudnya angkatan 2018 ya? 2018. Nah, berarti semester berapa kalau boleh tahu sekarang? Sekarang semester 7 Kak, jalan semester 7. Jalan semester 7. Itu ngeganggu tidak? Maksudnya ganggu tidak dari masuk ikut organisasi juga dengan lomba-lomba itu ngaruh dari segi mata kuliah kah? Sebenarnya kalau sekarang alhamdulillah nggak ganggu karena kuliahnya kan online. Oke. Sampai sekarang kuliah masih online gara-gara pandemi juga. Jadi ya cuma ngisi-ngisi waktu gitu aja Kak, masuk Zoom. Jadi kayaknya nggak ngeganggu. Tapi waktu pas awal-awal kayak 2018 sebelum pandemi, kan mas belum ada Zoom kan? Itu bukan ganggu sekali kah atau gimana? Tidak ya? Iya, karena kan paling kayak turun-turun lapangannya kan, itu paling ambil harinya itu sorenya Jumat sore sampai Minggu. Jadi waktu libur juga kan. Jadi supaya teman bertiga kan tahu juga gitu, karena memang banyak stereotip kan, entahlah ya, mungkin karena memang diri kita sendiri ketika mungkin masuk Mapala atau mungkin organisasi apapun itu kayak ya lambat selesainya juga kan. Iya sih. kok yang kayak nasib banget. Tapi ini masih belum ada mata kuliah yang memang benar-benar jeblok kan? Ada 1-2. Ada. Oke. Tapi yang jelas belum parah-parah sekali lah. Enggak. Alhamdulillah. Tidak sampai parah-parah sekali. Iya. Tapi masih bisa target kejar selesai di tahun 2000 berapa nih? Tahun depan harus kayaknya. Wah. Iya. Jangan terlalu tua lah ya di kampus. Enggak, maksudnya enak sekali dan kalau misalkan berapa tahun gue ini? 4 tahun, 5 tahun, bahkan 7 tahun. Kan enak sekali loh. Lagian juga kalau misalkan ekonomi, deadline-nya berapa tahun? Kan ada batas kuliah kan? Kalau 4 tahun ya? 4 tahun ya? Saya kira sudah, kalau ya teknik masih 7 tahunan katanya. Iya, teknik kan. Ya wis, tapi ini mungkin jadi pelajaran lah ya buat teman bertiga yang mungkin sampai detik ini juga masih terus berpikir, khususnya cewek, kenapa sih? Maksudnya agak bimbang gitu, masuk nggak ya kalau untuk kayak organisasi sekelas Mapala, karena biasanya kan dikenal keras juga kan. Iya. dia mulai segan, dia pelan-pelan. Iya memang. Tapi maksudnya kalau standar Mapala untuk cewek itu bagaimana kerasnya? Maksudnya kan kalau misalkan cowok kan sampai harus, si Fahri kemarin cerita ketua Marabunta kan, dewan seniornya bilang sampai benar-benar keras sekali begitu, meskipun nggak sampai kayak tentara. Nah kalau misalkan untuk ceweknya kayak gimana sih?
Kalau misalkan untuk kayak pelatihannya sampai benar-benar keras sekali kah tuh kayak gimana? Sama juga? Sama Kak. Sama juga ya? Sama, disamakan dia. Oh, diperlakukan dengan sama berarti? Diperlakukan dengan sama. Oke. Ini penekanan ini. Supaya orang tahu juga kan. Kalau ternyata, tapi di balik itu juga ada hikmah lah ya. Iya, banyak sih. Banyak. Jadi selain dari belajar orienteering, apalagi yang bisa didapat gitu ketika kaunya waktu pas gabung di 2018? Karena hampir 3 tahun. Masa cuma orienteering aja? Maksudnya orienteering saja yang dipelajari? Udah. Kalau di Galara sendiri kan itu ada 3 divisi bidang anunya. Oke. Jadi ada mountaineering, rock climbing, sama caving. Mountaineering itu apa? Mountaineering itu gunung hutan. Oke. Mungkin ini khususnya kayak di mountaineering juga. Ini monitoring ini bagian dari orienteering ini? Iya. Oh, oke. Orienteering bagian dari mountaineering. Oh, oke. Oke. Sorry kalau sedikit asal lah ya. Lanjut. Kalau rock climbing ini panjat tebing Kak. Oh, panjat tebing. Iya. Terus kalau caving ini susur gua. Apa? Susur gua. Itu. Jadi maksudnya setelah masuk ini kita bisa belajar itu semua. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kalau kau sendiri spesifik lebih kemana? Di mountaineering. Mountaineering ini. Iya, Terlebih kalau untuk di orienteering ini. Iya. Oke. Ada manfaat lah ya. Penting yang dilakuin tiap hari itu ada manfaat. Iya. Masuk apapun itu pasti ada manfaat. Balik ke diri sendiri sih sebenarnya. Iya, betul. Oh ya, mungkin boleh dicerita nih. Kalau di Mapala Galara sendiri gimana keadaannya kalau untuk sekarang? Maksudnya kan pandemi juga nih. Iya. Nah, ya pasti ya semua sektor dampak ada lah. Kalau dari teman-teman Mapala Galara sendiri kayak gimana? Tapi sampai detik ini kan kok masih aktif kan jadi anggota di sana? Masih. Nah, itu kayak gimana? Maksudnya ngaruh juga kah? Kamu tetap ngumpul-ngumpul kah? Atau bagaimana? Kan tidak mungkin maksudnya datang Satpol PP ke kawasan campnya kemarin buat jangan ngumpul-ngumpul kan kita mungkin tuh. Itu kayak gimana? Masih ngumpul-ngumpul Kak setiap hari. Setiap hari? Iya. Sabtu Minggu juga masih ke sekret. Oke. Cuman memang kan kalau sekarang satpamnya lebih rajin. Biasa kalau kayak 5:30 itu sudah disuruh pulang mahasiswanya. Oke. Jadi kita diusir. Bahasa diusir kayak keras sekali ya. Ya maksudnya mahasiswanya ditertibkan lah. Ya ditertibkan. Jadi sebelum maghrib itu sudah harus pulang. Iya, semua UKM atau mahasiswa yang lain itu harus pulang meninggalkan kampus. Oke. Artinya nggak ada yang nginep di sekret berarti ya? Nggak boleh. Oke. Tapi maksudnya kalau pandeminya kan tidak masuk juga mahasiswa Kak. Kalau teman-teman dari Mapala sendiri sering kali ngumpul ya? Maksudnya sekalipun nggak ada mahasiswa, maksudnya nggak ada mata kuliah gitu. Tetap juga ngumpul ya? Tetap juga ngumpul di sekret. Itu apa sih kalau dibahas yang kalau nggak ada hambar ngumpul? Apa sih gimana? Kita bisa latihan-latihan juga Kak. Biasanya latihan di kebetulan kita kan ada punya dinding panjat juga di ekonomi. Oh ya, tahu. Nah, bisa latihan-latihan di situ Kak. Yang jelas banyak manfaat lah ya. Iya. Dan ini mungkin juga jadi pelajaran bagi mahasiswa baru. Ini kan sudah penerimaan ya? Sudah. Wajib masuk. Hah? Wajib masuk ya kalau enggak sih. Oh, maksudnya kalau jadi pertimbangan buat mahasiswa barunya kalau misalkan Mapala Galaranya kayak gimana sih? Kadang nanya lebih banyak cowoknya atau ceweknya? Berimbang ya kalau Mapala Galaranya? Banyak cowok. Lebih banyak cowok? Iya. Kalau angkatanmu lebih banyak cowok atau cewek? Cowok. Kalau untuk sekarang ceweknya berapa orang? Yang masih berstatus anggota aktif nih kayak 1, 2, 3, 4 lah Kak. 4 ya? 5. Berarti gue ini Sri Kandi lah ya? Sri Kandi. Iya. Sri Kandi di komunitas itu lah ya? Iya. Karena memang kalau dari berapa orang itu kalau boleh tahu untuk anggota aktif? Anggota aktif sekarang 16, 17-an. Berarti dari sekitar hampir 17, hampir ya 5-10%-nya cewek, 4 orang lah. Iya. Jadi bahan pertimbangan lah ya. Kalau misalkan anak ekonomi yang udah masuk di Untat, Universitas Tadulako maksudnya. Kalau misalkan mau masuk Galara, Mapala Galaranya kayak gimana? Ya kayak begini. Hasilnya kayak gimana ya kayak gini. Tapi juara lah ya. Bagus. Orienteering
juara 3 di UNG. Congratulations lah ya, selamat. Bentuk apresiat lah ya, karena memang tapi waktu seperti yang gue bilang tadi, maksudnya ini kan masih mau ada lagi lomba-lomba nih sampai akhir tahun 2021 nanti. Apa nih maksudnya target lombanya, maksudnya sampai berapa lomba yang mau diadain dari beberapa instansi misalkan yang kau mau rencana ikut juga? Kayaknya Poni ini baru rencananya mau buat ini Kak. Baru ini. Itu pun juga masih ancang-ancang lah ya. Iya. Belum benar-benar pasti sekarang gitu maksudnya. Iya. Belum ada tanggal pastinya. Kalau untuk lombanya mungkin kalau kayak latgap itu latihan gabungan itu sering-sering kalau Poni buat. Ya wes lah. Ini udah hampir 30 menitan. 4 menit terakhir atau mungkin 2-3 menit terakhir lah. Ini mungkin apa ya? Bukan pesan lah ya. Pesannya udah yang kayak mau akhir. Maksudnya silakan deh nge-share entah mabanya atau siapanya yang kalau misalkan pengen gabung entah di komunitasnya atau kayak gimana, terserah, silakan. Iya, pesan untuk maba mungkin khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekarang Mapala Galara open recruitment. Oh, lagi open sekarang? Iya, open recruitment untuk Diklatsar angkatan 32. Jadi yang berminat silahkan datang ke sekretnya langsung di Fakultas Ekonomi. Bisa juga mengisi link yang ada di pamflet. Oke. Tapi daftar online juga bisa berarti? Bisa Kak. Ya wis lah. Ini udah hampir berapa menit nih? 27 menit, hampir setengah jam. Iya. Thank you. Ini sudah datang. Ini soalnya dari kemarin saya kontak. dari kemarin lah ya. Kemarin kontak, akhirnya kesampean buat datang. Saya pikirnya tadi nggak jadi. Tapi thank you banget udah datang. Udah ngisi konten di Pertiga Podcast episode kelima. Special with Rini, juara 3 orienteering UNG. Kita berharap semoga next bisa bakal ada yang juara 1 lagi dah, atau mungkin di tingkat provinsi kali ya. Itu kan ada lomba-lomba skala wilayah regionalnya juga kan? Ada. Semoga next bisa lebih baik lagi lah prestasinya. Oke, teman Pertiga, ini mungkin ending terakhir. Saya thank you buat kalian yang sudah stay di channel Gangs Production. Untuk rilisnya tungguin aja, bakal saya sebar by Instagram dan di channelnya langsung pokoknya. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, dadah.